Bab 118. Apakah kamu punya waktu untuk mengobrol denganku? Bibi Logan bertanya sambil tersenyum. Chuck Cannon ragu-ragu sejenak. Dia berencana membeli sup untuk Yvette Jordan kalau dia lapar setelah bangun tidur. Tentu. Chuck mengangguk dan menjawab. Mau makan apa? Bibi Logan bertanya sambil berjalan. Chuck berpikir sejenak dan berkata bahwa dia ingin makan sup panas. Dengan melakukan itu, dia juga bisa membeli sup ayam untuk Yvette. Oke, ayo pergi, kata Tante Logan. Chuck mengikutinya keluar. Dua wanita berjas mengikuti di belakang mereka. Bibi Logan membawa Chuck ke restoran terdekat. Itu adalah restoran kelas atas. Chuck mulai bertanya apakah Bibi Logan memperlakukan ibunya seperti saudara perempuannya sendiri. Bibi Logan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, "Yap, Suster Karen selalu membantuku. Jadi, aku harus menelepon kakaknya." Meskipun dia memintaku untuk memanggilnya Bibi, aku merasa lebih baik untuk memanggil kakaknya. Chuck tiba-tiba menyadari bahwa Bibi Logan tidak terlalu tua. Dia mungkin berusia awal 30-an. Dia seusia dengan Zelda Maine. Namun, temperamennya jelas berbeda dari Zelda. Bibi Logan memiliki temperamen yang bermartabat dan lembut, terutama ketika dia tersenyum. Membuang. Terpesona oleh kecantikannya. Chuck terkejut ketika melihat tidak ada orang lain di restoran. Apakah dia harus memesan seluruh restoran setiap kali dia makan di luar? Dia pikir. Namun, dapat dimengerti bahwa dia harus memesan seluruh restoran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menikmati makanannya karena dia mungkin akan diganggu oleh orang lain. Dia terlalu cantik. Chuck khawatir Yvette akan segera bangun. Karena itu, dia ingin cepat selesai makan dan membeli sup untuk Yvette. Bibi Logan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Dia sudah bertanya. Seseorang untuk mengantarkan makanan ke Yvette. Setelah mendengar ini, Chuck menarik napas lega. Jangan khawatir. Hei, tidak apa-apa jika aku membawamu ke suatu tempat. Bibi Logan bertanya sambil tersenyum. Chuck menganggukkan kepalanya setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Apakah dia mencoba menyambut saya di Central City? Dia pikir. Chuck pasti tidak akan menolaknya karena dia adalah teman ibunya. Dia mengikuti Bibi Logan keluar dan masuk ke mobil. Bau yang menyenangkan tercium di hidung Chuck ketika dia masuk ke dalam mobil. Baunya sangat enak. Apa? Bibi Logan bertanya. Chuck tersipu dan segera menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak ada. Dia duduk di sana dengan kaku. Bibi Logan tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu canggung? Chuck tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dia katakan barusan benar-benar memalukan. Dia tidak tahu apakah Bibi Logan mendengarnya. Bibi Logan meminta pengemudi untuk mulai mengemudi. Chuck juga menantikan untuk melihat kemana Bibi Logan akan membawanya. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz mendekati mereka. Seorang pria keluar dari mobil. Tubuhnya berlumuran darah. Dia langsung berlari ke depan mobil dan berlutut. Chuck terkejut. Logan menyipitkan matanya. Presiden Logan, putri saya dan saya sudah tahu bahwa kami salah. Pria itu menangis dan memohon. Dia adalah Tyson Gold, ayah emas Kalista. Dia adalah orang berpengaruh di Central City. Dia menolak dengan marah ketika seseorang bergegas kenya rumah untuk mengalahkannya sekarang. Namun, dia berhenti melawan ketika mereka mengatakan kepadanya sepatah kata, Logan. Setelah mendengar kata, Logan, dia sangat ketakutan. Meskipun dia memiliki beberapa miliar dolar aset, dia masih tidak berpengaruh seperti Logan. Chuck tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah ayah Kalista Gold. Presiden Logan, putri saya tahu dia salah. Saya akan meminta maaf kepada Tuan Muda Cannon. Tyson menangis sedih dan meminta maaf. Bibi Logan tidak menurunkan jendela mobil. Dia hanya menatapnya. Presiden Logan, putriku benar-benar tahu dia salah. Dia sudah memesan kamar hotel. Dia menunggu di dalam kamar untuk meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Muda Cannon, kata Tyson. Dia benar-benar tidak punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berharap putrinya bisa merayu Chuck agar keluarganya tidak dalam kesulitan lagi. Chuck mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tertarik pada Kalista. Meskipun dia memiliki bentuk tubuh yang bagus dan bokong yang besar, dia tetaplah wanita yang menjijikkan baginya. Chuck tidak akan pernah tidur dengannya. Bibi Logan berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Meskipun dia berbicara dengan nada dingin, suaranya masih sangat bagus. Presiden Logan, putriku, dia. Tyson menggigil. Seluruh tubuhnya gemetar. Kau menganggap putrimu sebagai apa?
Bibi Logan bertanya dengan dingin. Aku. Tyson terdiam. Dia datang dengan ide ini karena dia merasa putrinya memiliki kualitas yang baik. Jangan berani-berani menyebutkannya lagi. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu menghilang selamanya. Bibi Logan mengancamnya. Tyson gemetar dan duduk di tanah. Wajahnya penuh ketakutan. Susan San terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah sakit kelas atas. Jika dia ingat dengan benar, biayanya 7 atau 8.000 dolar untuk satu malam menginap di rumah sakit ini. Hanya orang kaya yang paling kaya yang akan mengunjungi rumah sakit ini. Dia tidak terbiasa tinggal di tempat mewah seperti itu. Karena itu, dia keluar dan segera mencari Vete. Setelah bertanya kepada perawat di mana Vete berada, Susan segera pergi ke bangsalnya. Sepertinya Vete baru saja bangun ketika Susan membuka pintu. Vete menatap bangsal dengan bingung. Ini adalah rumah sakit kelas atas. Kenapa dia ada di sini? Siapa yang membawaku ke sini? Dia pikir. Chuck tidak terlihat. Dia pikir Chuck yang membawanya ke sini. Namun, tempat ini sangat mahal. Vete, di mana pacarmu? Susan menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Vete menarik napas lega. Dia duduk di tempat tidur. Perutnya masih sangat sakit dan tubuhnya lemah. Aku tidak tahu. Aku tidak melihatnya ketika aku bangun. Vete menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun itu adalah rumah sakit yang sangat nyaman, Vete masih merasa tidak nyaman di sini. Dari mana Chuck mendapatkan begitu banyak uang untuk mengirimnya? Dia benar-benar khawatir. Susan duduk di samping tempat tidur. Dia berkata dengan iri, Vete, kamu berbohong padaku. Kamu punya pacar yang luar biasa. Vete tercengang. Dia tidak buruk baru-baru ini. Namun, dia tidak berbohong padanya. Kenapa dia bilang begitu? Susan, kenapa kamu bilang aku berbohong padamu? Vete bertanya dengan bingung. Susan tidak tahu harus berkata apa. Nah, apakah Anda tahu mobil mana yang dia gunakan untuk sampai ke sini dari hotel? Vete tercengang. Dan kemudian dia berkata, taksi. Tidak, kata Susan. BMW? Mercedes? Vete terus menebak. Ya, itu memang BMW. Tapi, itu Rolls-Royce, kata Susan. Apa? Vete tercengang. Bagaimana mungkin? Sebuah Rolls-Royce berharga jutaan dolar. Itu akan jauh lebih mahal di Central City. Dari mana Chuck mendapatkan Rolls-Royce? Dia pikir. Apakah itu mobil suamiku? Vete bertanya dengan suara gemetar karena itu terlalu luar biasa. Tidak. Susan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Vete menarik napas lega. Dia sudah mengenal Chuck sejak kecil. Bagaimana dia bisa membeli Rolls-Royce? Apa yang salah dengan reaksimu? Meskipun Rolls-Royce itu bukan milik pacarmu, kamu harus tahu bahwa ini adalah standar layanan tertinggi yang hanya diberikan kepada VIP di Hotel Bintang 5, kata Susan luar biasa. Chuck harus sangat berpengaruh untuk berhak atas layanan ini. VIP dari Hotel Bintang 5. Vete tercengang lagi. Ini adalah pertama kalinya Chuck di Central City. Dia sudah mengenal Chuck sejak muda dan mereka akan bertemu satu sama lain hampir setiap hari. Karena itu, dia bisa memastikan bahwa Chuck belum pernah ke Central City sebelumnya. Namun, bagaimana dia bisa menjadi VIP Hotel Bintang 5 jika dia belum pernah ke Central City? Vete tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Yap. Pacarmu sangat berpengaruh. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Apakah dia mengendarai mobil sport untuk mengejarmu? Susan bertanya. Vete menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak mungkin. Dia sangat berpengaruh. Nah, mobil jenis apa yang biasanya dia kendarai? Susan penasaran. Dia pasti memiliki setidaknya Maybach. Dia tidak mengemudi. Dia juga tidak memiliki mobil. Vete menggelengkan kepalanya dan menjawab. Bagaimana mungkin? Susan terkejut. Bagaimana mungkin Chuck tidak mengemudikan mobil? Apa kamu yakin? Susan bertanya lagi. Yap, dia benar-benar tidak punya mobil. Tapi, dia mengendarai mobil temannya baru-baru ini. Kata Vete sambil menghela nafas. Dia mengendarai mobil Zelda Maine, yang bernilai 500 hingga 600 ribu dolar. Dia mengendarai mobil orang lain? Ini. Susan benar-benar terkejut. Kemudian, dia segera tersenyum dan berkata, ya, dia orang yang rendah hati. Dia tidak ingin memberitahu Anda bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Apa katamu? Suamiku berasal dari keluarga kaya?
Yvette tercengang. Bab 119. Apakah Chuck dari keluarga kaya? Yvette Jordan. Pikiran. Ini luar biasa. Yvette, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Susan San bertanya. Dia terkejut dengan reaksi Yvette. Yvette kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia berkata. Wow. Dia pasti berusaha keras untuk tidak menonjolkan diri. Susan iri pada Yvette. Bisakah dia menemukan seperti itu? Pacar yang baik juga? Tidak, dia bukan dari keluarga kaya. Yvette menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana tidak? Dia berhak atas standar pelayanan tertinggi yang diberikan oleh Hotel Bintang 5. Susan bertanya tidak percaya. Apakah Chuck yang telah berusaha sangat keras untuk tidak menonjolkan diri, sehingga Yvette tidak percaya bahwa dia berasal dari keluarga kaya? Namun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah hari ini. Dia benar-benar tidak, Yvette menghela nafas. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Susan bertanya. Yvette tetap diam selama beberapa detik dan berkata, saya tinggal bersamanya sejak saya masih muda. Jadi, saya pasti tahu bahwa dia bukan dari keluarga kaya. Mungkinkah Chuck berasal dari keluarga kaya? Yvette berpikir lagi. Yvette menyangkal pemikiran itu ketika dia menjawab Susan. Yvette adalah seorang yatim piatu. Dia dibesarkan oleh kakek Chuck. Rumah itu sangat kecil dan sangat kumuh. Kakeknya bahkan perlu meminjam uang untuk membayar biaya sekolah mereka. Yvette mengingat semua ini dengan sangat jelas. Kakeknya bahkan tidak mampu membeli es krim seharga 20 sen. Pada akhirnya, miliknya. Kakek bahkan harus menjual botol-botol kosong di rumahnya agar dia bisa membeli es krim untuk mereka. Dia mengingatnya sampai sekarang. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Chuck berasal dari keluarga kaya? Apa? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tumbuh bersamanya? Susan benar-benar terkejut. Yvette menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya tinggal di rumahnya ketika saya masih sangat muda. Saya adalah pengantin anaknya, saya harus merawatnya ketika saya masih kecil. Susan terkejut. Pengantin anak? Apakah budaya ini masih dilestarikan di era ini? Apakah kamu tidur dengannya sejak kecil? Susan bertanya. Ya, kita tidur bersama, jawab Yvette. Ya, kenapa kamu tidak? Kata Susan. Dia hanya bisa melihat perut Yvette. Kenapa dia belum hamil? Kami tidak melakukan apa-apa. Yvette menggelengkan kepalanya dan berkata. Susan terkejut. Meskipun mereka telah tidur bersama sejak muda, mereka tidak memiliki seks sama sekali. Susan hanya bisa membisikkan sesuatu. Yvette menggelengkan kepalanya dan berkata, hei, jangan bicara tentang dia seperti itu. Hanya saja dia tidak memiliki pengetahuan seksual pada waktu itu. Dia tidak memiliki disfungsi seksual. Susan bingung. Apakah Chuck benar-benar bukan dari keluarga kaya? Dia pikir Chuck menghabiskan banyak uang untuk memenangkan hati Yvette. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka telah hidup bersama. Ya, sepertinya dia benar-benar bukan dari keluarga kaya. Bagaimana Chuck bisa menjadi orang yang berpengaruh jika dia bukan dari keluarga kaya? Yvette juga tidak bisa mengetahuinya. Dia terlalu mengenal Chuck. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chuck baru-baru ini. Pertama, dia tinggal bersama Zelda Maine. Selain itu, dia sangat berpengaruh sehingga Tyson Gold dan Calista Gold harus berlutut di depannya. Itu benar-benar tak terduga. Mereka tetap diam. Setelah ragu-ragu sejenak, Susan bertanya dengan lembut, apakah pacarmu mengenal seseorang yang berpengaruh? Yvette tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia pikir ini semua karena Zelda. Namun, Zelda bukanlah orang yang berpengaruh di Central City. Mungkinkah Chuck mengenal orang lain yang berpengaruh, seperti yang baru saja dikatakan Susan? Bagaimana dia bisa mengenal orang lain? Yvette punya banyak pertanyaan. Dia cemas. Chuck, di mana kamu? Dia pikir. Melihat Yvette tetap diam, Susan tahu bahwa Chuck pasti mengenal seseorang yang berpengaruh. Yvette ingin menelepon Chuck. Dia merasa tidak nyaman di tempat ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk tidak meneleponnya. Yvette, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Cobalah untuk tidur lebih awal. Tidak murah untuk tinggal di sini, kata Susan. Ia bersiap untuk kembali tidur. Yvette menyentuh lehernya tiba-tiba. Dia panik ketika menyadari bahwa kalung itu telah hilang. Susan, apakah kamu melihat kalung yang aku sewa?
Yvette bertanya dengan cemas. Meski tarif sewanya $1.000 per malam, kalung itu berharga ratusan ribu dolar. Tidak. Bukankah kamu memakainya di lehermu? Susan terkejut. Tidak. Yvette menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Kalista Gold menarik kalungnya ketika mereka bertarung. Apakah dia mematahkan kalung itu? Kalung itu bernilai ratusan ribu dolar. Apakah kamu menjatuhkannya di suatu tempat? Susan bertanya dengan cemas. Ya, saya kira. Yvette menghela nafas dan merasa kecewa. Dia harus membayar ratusan ribu dolar. Jangan khawatir. Apakah pacarmu tidak mengenal seseorang? Kamu bisa meminta bantuannya. Tahukah kamu bahwa tarif bangsal yang kami tempati hampir $10.000 semalam, kata Susan. Yvette menggelengkan kepalanya. Chuck bukan dari keluarga kaya. Meskipun dia mengenal seseorang yang kaya, sulit untuk meminjam uang dalam jumlah besar dari mereka. Yvette tidak ingin memberitahu Chuck tentang masalah ini. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia sangat khawatir bahwa kesenjangan antara Chuck dan dia akan melebar karena Chuck adalah orang yang berpengaruh sekarang. Namun, dia tidak ingin membicarakan hal ini dengan Chuck. Dia tidak ingin Chuck kesal. Dia tidak ingin itu terjadi. Apakah kamu akan menyelesaikannya sendiri? Susan bertanya. Ya, aku tidak ingin mengganggunya, jawab Yvette. Bukankah Chuck pacarmu? Kamu tidak mengganggunya, kata Susan. Yvette menghela nafas dengan dingin. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit malam ini dan pergi ke toko untuk menyelesaikan masalah keesokan paginya. Yvette turun dari ranjang rumah sakit. Dia hendak mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan rumah sakit. Namun, dia merasa bahwa Chuck akan khawatir jika dia pergi tanpa mengatakan apapun padanya. Dia menghela nafas dan kembali duduk di tempat tidur. Susan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengerti mengapa Yvette ingin menyelesaikan ini padanya. Memiliki. Bukankah benar menghabiskan uang pacarnya? Susan tidak perlu menjalankan bisnisnya sendiri jika dia memiliki pacar yang begitu berpengaruh. Keduanya terus mengobrol. Susan bertanya kepada Yvette tentang masa kecilnya. Saat Yvette berbicara, dia ingat bahwa Chuck selalu sangat baik padanya. Namun, dia telah menerima begitu saja dalam beberapa tahun terakhir. Untungnya, Chuck tidak melupakannya. Keduanya mengobrol sampai subuh. Namun, Chuck belum kembali. Seseorang mengirim semangkuk sup di tengah malam, mengatakan bahwa Chuck yang memerintahkannya untuk mengantarkannya. Yvette memakannya dan merasa tidak nyaman. Dia belum kembali sepanjang malam. Siapa yang dia temui sekarang? Dia pikir. Itu sudah subuh. Yvette ingin keluar dari rumah sakit. Dia mengemasi barang-barangnya dengan Susan. Namun, Susan enggan pergi. Dia merasa sangat nyaman tinggal di sini. Bangsal. Yvette mengirim pesan teks ke Chuck, mengatakan bahwa dia keluar dari rumah sakit. Namun, Chuck tidak membalas pesannya. Yvette naik taksi ke hotel bersama Susan. Mereka mencari kalung di sekitar hotel. Namun, kalung itu tidak terlihat. Seseorang pasti telah mengambilnya. Yvette menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke toko tempat dia menyewa kalung itu. Bos tidak senang ketika dia mendengar bahwa kalung itu hilang. Dia memintanya untuk membayar $480.000. Jantung Yvette berdetak kencang. Dia baru saja meminjam $500.000 dari Baler. Susan merasa tidak berdaya. Mengapa begitu mahal? Susan, aku sudah memberitahumu tentang harganya sebelum temanmu menyewa kalung itu. Bos berkata dengan agresif. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Susan menarik Yvette ke samping dan bertanya, Yvette, apakah kamu ingin menelepon pacarmu dan bertanya apakah dia bisa menyelesaikannya? Kalung itu sangat mahal. Apakah kamu yakin ingin menyelesaikannya sendiri? Yvette menggelengkan kepalanya. Chuck tidak membalas pesan teksnya. Ini menunjukkan bahwa dia sedang sibuk sekarang. Ah, kenapa kamu tidak meneleponnya saja? Susan mendesak. Namun, Yvette tetap diam dan membayar dengan kartu kreditnya. Keduanya keluar dari toko. Susan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Yvette sangat bodoh. Apa yang salah dengan melakukan panggilan telepon? Dia telah tidur dengannya sejak kecil. Saat itu tengah hari. Yvette berpikir Chuck mungkin bebas sekarang. Karena itu, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Chuck. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Kalista Gold. Kalista baru saja keluar dari hotel dalam keadaan linglung. Dia berkata, saya sudah memesan kamar untuk meminta maaf kepada Anda. Apakah Anda masih belum puas? Yvette tercengang. Susan juga terkejut.
Apakah Kalista baru saja mengatakan bahwa dia memesan kamar untuk meminta maaf padanya? Yvette, apa pacarmu tidur dengan Kalista tadi malam? Dia bertanya. Bab 120. Chuck Cannon dan Kalista Gold tidur bersama tadi malam? Yvette Jordan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Meskipun Kalista memiliki sosok yang baik, tidak mungkin bagi Chuck untuk tidur dengannya karena dia telah mengalahkan Yvette. Itu tidak mungkin. Yvette percaya pada Chuck. Kenapa tidak mungkin? Itu yang dia katakan barusan. Dia seperti jalang yang tidak tahu malu. Susan San menatap Kalista. Dia ingin menamparnya beberapa kali lagi. Susan pasti akan menamparnya jika Chuck ada di sini. Aku percaya padanya, kata Yvette dengan nada serius. Namun, dia tidak terlalu percaya diri karena Chuck tinggal bersama Zelda sekarang. Apakah menurutmu seorang pria akan menolak seorang wanita yang bersedia tidur dengannya? Meskipun Kalista adalah jalang, dia memiliki sosok. Lihat pantatnya yang besar, kata Susan dengan galak. Susan, tolong berhenti bicara. Yvette menghela nafas. Dia benar-benar ingin menelepon Chuck dan bertanya padanya. Tapi bagaimana jika apa yang dia katakan itu nyata? Yvette, apakah kamu menolak untuk tidur dengan pacarmu? Apakah dia tidak punya pilihan selain tidur dengan wanita jalang itu? Susan bertanya. Yvette terkejut. Dia mengerti arti tersembunyi yang tersirat. Mereka telah tidur bersama di tempat tidur begitu lama namun mereka tidak berhubungan seks sama sekali. Bagaimanapun juga, Chuck tetaplah seorang pria. Dia pasti akan memiliki hasrat seksual. Apakah ini alasan mengapa dia bersama dengan Zelda Maini dan Kalista Gold? Yvette menganggukkan kepalanya. Susan terkejut. Dia melemparkan pandangan aneh pada Yvette dan membisikkan sesuatu. Kemudian, Yvette menggelengkan kepalanya dan berkata, apa? Tidak, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Bagaimana saya bisa mengambil inisiatif? Ini sangat memalukan. Apa salahnya mengambil inisiatif? Bukankah Chuck adalah suamimu? Susan tidak bisa berkata-kata. Susan terus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yvette. Yvette tersipu dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak membantunya. Kemudian, Susan mengarahkan jarinya ke mulut Yvette. Yvette menggelengkan kepalanya. Susan tidak bisa berkata-kata. Dia menunjuk ke tangan Yvette lagi. Yvette juga menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan. Ya, aku bersimpati dengan suamimu. Susan tidak bisa membayangkan bagaimana Chuck bisa menekan hasrat seksualnya selama ini. Dia pikir Yvette mencoba mengatakan bahwa dia masih perawan setelah tidur bersama dengannya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak menyangka bahwa mereka tidak saling menyentuh sama sekali. Yvette setidaknya harus membantunya melepaskan hasrat seksualnya. Namun, Yvette tidak melakukan apa-apa. Apakah dia memenuhi tugasnya sebagai istrinya? Apakah aku mengerikan? Yvette bertanya dengan lembut. Yap. Berapa umurnya? Susan bertanya. Dia hampir berusia 19 tahun, jawab Yvette. Ya Tuhan. Kapan Anda berencana untuk berhubungan seks dengannya? Susan bertanya. Aku. Yvette tidak tahu bagaimana menjawab. Dia telah bersiap untuk memberikan keperawanannya kepada Chuck ketika dia berusia 16 atau 17 tahun. Namun, Chuck tidak meminta untuk berhubungan seks dengannya. Bukankah seharusnya pria yang mengambil inisiatif? Juga, Yvette adalah orang yang pasif. Dia lebih suka tidak berhubungan seks sama sekali daripada mengambil inisiatif. Ah, lupakan saja. Kamu bisa kehilangan keperawananmu padanya di malam pernikahanmu jika itu yang kamu inginkan. Tapi, setidaknya kamu harus memenuhi beberapa tugas lain sebagai istri, atau bahkan sebagai pacar. Bagaimana ini? Mungkin baginya untuk menekan hasrat seksualnya untuk waktu yang lama. Susan berkata sambil menunjuk ke tangan Yvette. Yvette tercengang. Tiba-tiba, Yvette ingat bahwa Chuck sedang menatap tangannya ketika mereka berdua di dalam mobil hari itu. Yvette langsung merona. Dia berpikir, apakah dia memikirkan ini? Yvette merasa tidak berdaya. Tidak heran dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya hari itu. Namun, Yvette juga tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi jika Chuck memintanya. Apakah dia akan menolaknya? Atau, apakah dia akan membantunya menyelesaikannya di dalam mobil? Yvette menghela nafas. Apakah aku benar-benar mengabaikan tugasku sebagai seorang istri? Ya, kamu harus memikirkan ini sendiri. Susan tidak bisa melanjutkan lagi. Yvette menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa kembali dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang itu. Dia tidak punya pengalaman sama sekali.
Namun, dia benar-benar tidak bisa mengambil inisiatif untuk memintanya. Ya, mungkin dia akan mengambil inisiatif ketika Chuck menatap tangannya lagi. Namun, apakah dia akan putus dengan Zelda jika dia melakukan ini padanya? Apakah kamu ingin bertanya kepada Kalista apa yang terjadi tadi malam? Dia pergi sekarang. Susan bertanya. Yvette menggelengkan kepalanya. Dia harus menemui Balar sekarang untuk membayar kembali uangnya. Bagaimana mungkin dia membayar kembali $500.000? Yvette menghela nafas. Ya, apakah kamu akan meneleponnya? Susan bertanya lagi. Tidak, kata Yvette. Baiklah, ayo makan siang kalau begitu, kata Susan. Oke, jawab Yvette. Yvette melirik Kalista. Kemudian, dia pergi bersama Susan. Bibi Logan, apakah Anda bertanya kepada saya di sini karena Anda akan berinvestasi dalam sebuah film? Chuck benar-benar terkejut karena Bibi Logan mengajaknya mengunjungi perusahaannya tadi malam. Perusahaan Tante Logan menjalin kerjasama dengan banyak aktor di tanah air. Chuck mengunjungi perusahaan sepanjang malam. Setelah itu, Bibi Logan meminta Chuck untuk istirahat. Chuck tidak punya pilihan selain meninggalkan perusahaan dengan enggan. Kemudian, dia menginap di rumah Bibi Logan. Dia telah berpikir untuk berinvestasi dalam sebuah film setelah dia bertemu Sabrina Yalden. Dia ingin menghasilkan film terbaik di negara ini. Itu adalah tujuannya. Tak disangka, Bibi Logan sudah memulai bisnis ini sejak lama. Dia sekarang adalah bos besar dari perusahaan film yang terkenal di seluruh dunia. Ya, apakah kamu tertarik? Bibi Logan tersenyum dan berkata. Dia memiliki suara yang sangat bagus. Chuck ragu-ragu sejenak karena mungkin menghabiskan jutaan dolar untuk berinvestasi dalam sebuah film. Itu bisa mencapai 10 atau 100 juta dolar untuk sebuah film terkenal. Meskipun dia bisa meminta uang dari ibunya, itu bukan ide yang baik untuk melakukannya. Karena itu, dia harus menekan dirinya sendiri untuk menghasilkan uang. Ibunya memberinya 5 juta dolar beberapa waktu lalu. Dia telah menginvestasikan sejumlah uang di alun-alun. Selain itu, dia berencana memberi Yvette $500.000. Karena itu, dia hanya tersisa 2 juta dolar. 2 juta dolar jelas tidak cukup untuk sebuah film terkenal. Bibi Logan, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Chuck merasa malu. Haha. Bibi Logan tertawa. Berapa banyak yang kamu punya? Chuck berbisik, 2 juta dolar. Bibi Logan tercengang. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, sudah cukup. Apakah itu benar-benar cukup? Chuck bertanya ragu-ragu. Ya. Bibi Logan mengangguk. Dia tidak berinvestasi banyak dalam film ini. Biaya film ini adalah 30 juta dolar. Dia bahkan tidak keberatan jika Chuck tidak berinvestasi dalam film ini sama sekali karena dia hanya ingin Chuck belajar sesuatu. Tolong lihat naskahnya dulu. Bibi Logan menyerahkan sebuah dokumen kepada Chuck. Chuck belum pernah membaca naskah sebelumnya. Dia melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah film sastra. Erika Yannick, seorang sutradara film sastra terkenal, akan menjadi sutradara film ini. Biaya film ini adalah 30 juta dolar. Pemeran utama pria untuk film ini telah diputuskan. Namun, pemeran utama wanita belum dikonfirmasi. Chuck melihat naskahnya dan merasa itu cukup menarik. Dia pernah mendengar tentang sutradara ini sebelumnya. Film Erika sering memiliki hasil yang baik. Bibi Logan mengundangku ke bidang ini, pikir Chuck. Bagaimana menurutmu? Bibi Logan bertanya. Chuck menutup naskah dan menganggukkan kepalanya. Ini sangat bagus. Dia berkata. Dia memutuskan untuk menginvestasikan semua uangnya ke dalam film ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chuck, Bibi Logan tersenyum dan berkata, oke. Chuck tidak sabar untuk memberitahunya bahwa dia telah mentransfer uangnya. Bibi Logan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Apakah Anda memiliki aktris yang Anda sukai? Anda dapat merekomendasikan dia untuk menjadi pemeran utama wanita karena Anda adalah investor film ini sekarang. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia bukan penggemar selebriti manapun. Namun, dia memang menyukai beberapa aktris di dalam dan luar negeri. Sebagai contoh. Namun, investasi 30 juta dolar itu jelas tidak cukup untuk membayar aktris-aktris terkemuka itu. Tidak mungkin menggunakan semua uang hanya untuk mengundang mereka. Tidak. Ya, kamu bisa mendiskusikannya dengan sutradara. Erika Yannick sangat terkenal di film sastra. Ada banyak aktris yang berinisiatif untuk bekerja sama dengannya, kata Bibi Logan. Mengambil inisiatif untuk bekerja sama? Chuck terkejut. Namun, dia mengerti mengapa mereka melakukan itu setelah beberapa detik. Nah,
Siapa yang tidak ingin terlibat dalam beberapa film bagus? Kita akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemeran utama wanita hari ini. Kamu bisa memutuskan ini dengan Erika nanti. Oke, jawab Chuck. Dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti ini sebelumnya. Chuck dan Bibi Logan makan bersama. Makanan disiapkan oleh Bibi Logan sendiri. Itu sangat lezat. Chuck akan terkejut jika dia tahu bahwa ini pertama kalinya Bibi Logan menyiapkan makanan untuk seorang pria. Chuck pergi ke venue bersama Bibi Logan. Dia tidak mau turun dari mobil. Dia bilang dia akan menunggunya di mobil. Chuck mengangguk dan membuka pintu. Tetapi, anak ini bahkan tidak membawa tanda pegawainya. Tolong bawakan tanda pegawai itu padanya, kata Tante Logan. Wanita berpakaian hitam yang duduk di depan mengambil label karyawan. Kemudian, dia membuka pintu mobil dan mengejarnya. Chuck melihat papan nama di lantai pertama hotel. Ada banyak orang di sana. Mereka semua tampak tampan dan cantik. Pemeran utama pria dipilih. Namun, pemeran utama wanita belum dipilih. Selain itu, mereka harus merekrut lebih banyak aktor untuk peran lain. Banyak aktor terkenal ada di sini karena mereka tahu bahwa Erika Yatnik adalah sutradara film ini. Chuck berjalan mendekat. Siapa dia? Apakah dia di sini untuk bersaing dengan kita juga? Seseorang bertanya. Aku tidak mengenalnya. Dia pasti murid dari Akademi Film. Orang lain menjawab. HMPH, apakah dia sedang bermimpi? Beraninya dia datang ke sini untuk bersaing dengan kita ketika dia bahkan tidak terkenal sama sekali. Para aktor berbicara di belakangnya. Mereka tidak senang ketika mereka melihat seseorang mengejar Chuck. Tampaknya Chuck telah membawa pengikutnya ke sini.